Pemirsa, setelah sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Lukas NMB, akhirnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Pemindahan dilakukan setelah tim dokter menyatakan Lukas NMB dalam keadaan sehat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah berhasil menangkap Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya memeriksa Gubernur Papua tersebut di Gedung Merah Putih pada Kamis sore. Ini adalah kali pertama Lukas NMB diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Pengacara Lukas NMB, Petrus Bala, mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan KPK tidak ada yang masuk materi perkara. Pemeriksaan yang dilakukan hanya ada 8 pertanyaan. Yaitu yang pertama sekali ditanyakan apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat untuk diperiksa. Jawaban dia, saya tidak sehat, sedang sakit stroke. Ini BAP-nya. Ya, saya tunjukkan. Ini BAP-nya, ini jawaban beliau. Pada saat ini saya dalam kondisi sakit stroke. Oke, lanjut Bang. Tetapi pemeriksaan dilanjutkan dengan menanyakan pertama riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarganya. Mengenai materinya memang tidak ada pertanyaan. Lukas NMB keluar Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat usai diperiksa selama lebih kurang 5 jam. Lukas keluar dari gedung KPK dengan menggunakan kursi roda dan langsung dibawa ke Rutan Pomdam Jaya, Guntur. KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Ketua KPK Firly Bahuri sendiri menyampaikan penahanan terhadap Lukas NMB akan dilakukan hingga 20 hari ke depan. Sebelumnya Lukas NMB ditangkap di salah satu restoran di distrik AB Pura Jayapura, Papua pada Selasa 10 Januari 2023. Lukas kemudian diamankan di Makobrimob Kota Raja Jayapura sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana informasi terbaru dari Gedung KPK Jakarta? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Haidar Fasal. Haidar, kami ingin tahu perkembangan terbaru mengenai Lukas NMB dari sana. Ya, Andro, Tisa, dan juga pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa memang saat ini kondisi di Gedung KPK terpantau cukup kondusif, belum ada aktivitas mengenai pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Lukas NMB ataupun tanda-tanda kedatangan dari Lukas NMB ke gedung KPK pada hari ini. Tadi kami memantau hanya ada aktivitas-aktivitas seperti lalu lalang pegawai KPK ataupun aktivitas dari kami para awak media yang masih setia menunggu informasi terbaru dari Lukas NMB. Dan juga memang sejak kedatangannya pada hari Kamis kemarin untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya, ini pihak KPK belum mengeluarkan rilis resmi ataupun informasi lanjutan kepada kami para awak media, sehingga memang kami masih terus menunggu keterangan dari pihak KPK. Namun meskipun begitu, kemarin sempat pengacara dari Lukas NMB mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Lukas NMB pada hari Kamis kemarin ini masih belum masuk ke dalam materi pokok perkara. Melainkan ia mengatakan bahwa Lukas NMB masih ditanya hal-hal dasar seperti misalnya ditanyakan kondisi kesehatannya, lalu juga ditanya latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan juga latar belakang keluarganya, serta sempat ditanya apakah ada saksi yang meringankan. Selebihnya, pengacara Lukas NMB mengatakan bahwa Lukas NMB beberapa kali memang diselingi oleh mengkonsumsi obat-obatan, serta memang itu membuat jalannya pemeriksaan sedikit lebih lama. Dan juga perlu kami sedikit ulas balik, Andro, Tisa, dan juga pemirsa, bahwa memang perkara kasus dari Lukas NMB ini sudah berlangsung cukup lama, di mana Lukas NMB sebelumnya diduga
menerima suap dan juga gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua Rijatono Laka sebesar 11 miliar rupiah. Dan saat ini NMB sudah dikirimkan ataupun sudah dilakukan penahanan di rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur untuk ditahan selama 20 hari ke depan sampai tanggal 30 Januari 2022. Untuk sementara demikian, Andro dan juga Tisa. Baik, terima kasih Haidar Faisal atas laporan Anda langsung dari gedung KPK.